Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar. Di video kali ini saya akan membahas tentang percabangan dan perulangan dalam Java. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama adalah pencabangan. Percabangan terdiri dari dua jenis, yaitu percabangan dua yang paling mendasar dan percabangan lebih dari dua. Selanjutnya, apa itu percabangan? Percabangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut program yang bercabang. Percabangan ini dikenal sebagai control flow, struktur kondisi, struktur if, dan sebagainya. Alur program sederhana dalam percabangan seperti ini. Ini alur programnya. Lalu, bagaimana cara menulis kode percabangan dalam Java? Caranya yaitu dengan menggunakan kunci if, else, switch, dan case, serta operator ternary. Contohnya dalam contoh percabangan seperti gambar ini. Selanjutnya ialah percabangan if. Percabangan ini hanya memiliki satu pilihan, artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Contoh gambarnya seperti ini. Kalau salah, misalnya tidak akan melakukan apa-apa, alias lanjut eksekusi ke perintah berikutnya. Kita ambil contohnya seperti ini. Pernahkah kalian belanja di toko, kemudian kalau belanja di atas sekian ribu dapat hadiah atau diskon? Nah, kita ambil contoh programnya seperti ini. Nah, misalkan kalau kita belanja di atas 100.000, maka harus menghasilkan output selamat Anda mendapatkan hadiah, dan diakhiri dengan terima kasih. Misalkan nih, input dimasukkan misalkan kita jalankan dulu program ini. Ada total belanja sebanyak berapa ribu. Misalkan kita tulis 120.000, maka output yang dihasilkan adalah selamat Anda mendapatkan hadiah dan diakhiri dengan terima kasih. Dan seperti ini outputnya. Baik. Yang kedua, if else. Percabangan if else. Nah, percabangan if else ini bisa kita gunakan untuk percabangan dua. Perhatikan kode berikut. Nih, misalkan tentang nilai. Jika di atas 55, maka selamat Anda lulus. Maka sebaliknya, kalau kecil dari 55, misalkan 54, Anda gagal. Silakan coba lagi. Nah, kalau kita jalankan ini program, contohnya kan keluar input nilai 0 sampai 100. Misalkan kita ambil 56, input nilainya, maka keluarlah selama Anda lulus. Jika misalnya kita masukin inputnya 54, maka Anda gagal, silakan coba lagi. Nah, kita ambil 56 kan misalkan, maka seperti ini outputnya. Selamat Anda lulus, seperti yang tadi. Oke, selanjutnya dengan if else dengan operator ternary. Nah, contohnya ialah diketahui boolean suka sama dengan true. String jawaban sama dengan suka, iya atau tidak. Nah, untuk menambahkan jawabannya, system.out.println jawaban. Nah, kan diketahui true. Karena diketahui true, maka jawabannya di sini adalah iya. True kan benar, jadi iya. Berikutlah, jika sebaliknya misalkan kita ambil false, maka jawabannya tidak. Selanjutnya dalam if else
if ini merupakan percabangan lebih dari 2. Contohnya ialah seperti ini. Nah, misalkan kita mengambil lebih dari 75, kita ambil 76. Nah, maka outputnya adalah sangat bagus. Maka sebaliknya, jika mengambil nilai besar dari 55, misalkan 56 sampai 74 atau 75, maka hasilnya bagus. Jika kecil dari 55, maka outputnya kurang. Selanjutnya dalam switch case. Switch case selain if else, kita dapat menggunakan switch case untuk melakukan percabangan. Contohnya seperti yang program ini. Misalkan kita memilih paket nih 1 sampai 3. Misalkan kita kalau memilih 1, maka outputnya adalah paket regular. Kalau pilih paket 1 sampai 3 ini adalah 2, maka paket plus outputnya. Yang jika ketiga paket premium, dan jika selain dari 1 sampai 3, misalnya pilih paket 1 sampai 3 jadi 2 4 misalnya, maka output yang di sini adalah tanpa paket atau default, yang termasuk default. Nah, ini dari switch case ini contohnya adalah menggunakan break agar terkunci dia. Kalau tidak menggunakan break, maka dari case 1 sampai default tadi, dari atas ke bawah dan seterusnya. Selanjutnya step block dalam percabangan. Contohnya yaitu seperti ini. Diketahui nilai 77. Yang ditanyanya, jika nilai besar dari 55, buka blok lagi nih. Jika nilai kelipatan 5, maka outputnya kelipatan 5 di atas 55. Kalau tidak termasuk kelipatan 5, maka outputnya di atas 55. Sebaliknya, yang kecil dari 55 ini tadi, buka blok lagi. Ya, tadi kan ini tutup blok. Yang di atas else tadi, else yang if nilai besar 55, buka blok lagi. If nilai kelipatan 4 sama dengan 0 atau habis dibagi 4, maka outputnya adalah kelipatan 4 di bawah 55. Ya, contohnya yaitu adalah 48 dan sebagainya. Maka sebaliknya, jika tidak kelipatan 4, maka di bawah 55. Nah, misalnya 77 termasuk apa ini? Nah, 77 adalah termasuk outputnya itu adalah di atas 55 karena bukan kelipatan dari 5. Selanjutnya dalam perulangan. Apa yang kita lakukan jika menyuruh komputer mengerjakan perintah secara berulang-ulang? Misalkan kita menyuruh komputer menampilkan dengan teks halo Budi sebanyak 4 kali. Nah, seperti ini contohnya. System.out dan println. Kita ketik halo Budi sebanyak 4 kali. Maka hasil outputnya adalah seperti yang di atas. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat program tersebut sebanyak 20 kali, 100, 1000 kali, dan lain sebagainya? Tentu saja tidak bisa dan mustahil. Oleh karena itu, kita harus menggunakan perulangan supaya memudahkan kita dalam membuat yang di atas ini. Oke, perulangan merupakan sesuatu proses yang berulang-ulang hingga batasan yang ditetapkan ataupun sepanjang keadaan tersebut masih terpenuhi. Perulangan terbagi atas 2 bagian, yaitu counter loop yang memiliki batas nilai. Contohnya adalah for, perulangan for. Yang kedua uncount loop, yaitu
jumlahnya itu tidak terbatas atau tidak diketahui. Contohnya yaitu perulangannya pada do while dan do while. Kita masuk ke perulangan for. Sintaksisnya yaitu for dalam kurung inisial syarat perubahan nilai, buka blok, kita masukkan perintah yang akan diulangi, baru tutup kurung. Contoh programnya seperti ini. Nah, ini int i sama dengan 0 merupakan inisial, i kecil dari 5 merupakan syarat, i plus plus merupakan perubahan nilai. Sedangkan perintah yang akan diulangi ini adalah system.out.println Budi. Nah, maka hasil outputnya adalah Budi sebanyak 5 kali. Karena i kan sama dengan 0 tadi, i kecil dari 5, maka 0 otomatis masuk ke dalam angka yang diulang-ulang. 0 sampai 4 merupakan kan 5 kali, 5 angka. Jadi kita mengambil Budi ini sebanyak 5 kali secara berulang-ulang. Selanjutnya pada perulangan while. Perulangan while sintaksisnya yaitu while dalam kurung syarat, buka kurung, perintah yang akan diulangi, baru tutup kurung. Contohnya yaitu, nah, i diketahui 1 sama dengan 1, while i kecil dari 10. I kecil dari 10 ini merupakan syarat. Nah, perintah yang akan diulang itu sistem out dan println. Nilai i sama dengan tambah i. Nah, i plus plus ini merupakan perubahan nilainya. Maka output yang dihasilkan adalah nilai i sampai 1 sampai nilai i sama dengan 9. Nah, selanjutnya pada perulangan do while. Sintaksisnya yaitu do buka blok, perintah yang akan diulang, tutup blok. Di luar tutup blok kita tulis while-nya, perulangan. Contoh programnya seperti ini. Int i sama dengan 1. Do buka kurung, perintah yang akan diulang, system.out.println nilai i sama dengan tambah i plus plus. Nah, ini merupakan perubahan nilainya. Perulangannya ini i kecil dari 5, while i kecil dari, maka hasilnya ialah seperti ini. Nah, dari ketiga itu sama fungsinya, tetapi sintaksisnya yang berbeda. Sama-sama perulangan, sintaksis saja yang berbeda. Selanjutnya pada nested block. Contohnya seperti ini. Nah, for dalam blok for. int i sama dengan 1, i kecil dari 4, i plus plus, berarti 1 sampai 3, berarti 3 kali. For int j sama dengan 1, j kecil dari 3, j plus plus, berarti 1 sampai 2, berarti 2 kali ambil. System out print i plus spasi. Di luar blok ini system.out.println spasi atau enter, maka hasil outputnya adalah nih, i ini pada j kita ambil 2 kali tadi, 1 sebanyak 2 kali secara satu baris karena dia print, bukan print ln, dan seterusnya. Terima kasih atas pembahasan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.